Ya, ini ada pertanyaan dari Slido. Yang pertama, apakah Moner Sirup diperbaiki? Saya sudah sering ke teman-teman tim LKPP, ada yang kasih penjelasan sedang diperbaiki dengan Telkom, tapi nggak selesai-selesai. Disuruh abaikan dulu gimana itu. Iya, jadi untuk Moner memang masih kami develop ya Bapak Ibu bersama dengan tim dev dan juga tim Telkom. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak ada selisih ataupun tidak ada perbedaan baik itu paket yang jumlah pagu yang terumumkan ataupun pagu pengadaan yang ada di sirup, itu silahkan bisa diabaikan dulu. Memang menu Moner ini masih kami develop dan belum selesai gitu. Jadi untuk sementara bisa diabaikan dulu kalau misalnya sudah sesuai dengan pagu RUP yang sudah diumumkan gitu. Apakah belanja perjadin diumumkan di sirup? Karena dari LKPP ada yang NP atau non pengadaan, ada yang dibuat paket RUP-nya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwa perjadin kalau misalnya Bapak Ibu mau pemaketannya gelondongan maka bisa di non pengadaan saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau dirincikan di masing-masing itemnya dan juga misalnya misalnya ada item yang memang butuh pengadaan misalnya lewat purchasing berarti kan memang harus dipaketkan menjadi paket penyedia begitu. Apa dasar hukum admin PPM mengunci sirup satker? Nah, sebetulnya kalau yang ditanya dasar hukum regulasi gitu ya, misalnya peraturan LKPP ataupun apa itu tidak ada. Tapi untuk fitur eh, kunci kunci penginputan RUP di Satker ini itu tujuannya adalah apabila diperlukan keamanan, misalnya menjaga penginputan RUP yang sudah 100% sebelum 31 Maret gitu. Jadi ini sebetulnya bebas ya, PPE bisa melakukan penguncian sirup di Satker atau tidak. Tapi memang saat ini banyak dimanfaatkan untuk menjaga supaya persentase 100% itu tadi bertahan sampai 31 Maret, yaitu pada saat eh, data sirup ditarik untuk penilaian ITKP begitu. Selanjutnya mohon jelaskan revisi RUP karena perubahan APBD. Utamanya untuk RUP yang sudah diumumkan namun pagu anggaran berubah dan RUP baru karena adanya anggaran baru. Ya, jadi untuk revisi RUP biasanya kami sarankan kalau misalnya RU pagunya pagu paket yang terumumkan itu berkurang, maka silakan direvisi terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu PAKPA melakukan generate RKA. Jadi direvisi dulu paket-paket yang mengalami pengurangan pagu tersebut, baru kemudian Bapak Ibu generate RKA. Lalu untuk paket yang mengalami penambahan pagu bisa direvisi setelah Bapak Ibu melakukan generate RKA seperti itu. Nah, kemudian untuk RUP baru karena adanya anggaran baru. Jadi misalnya ada akun belanja baru atau item baru yang muncul di sub kegiatan begitu ya Bapak Ibu, sedangkan sub kegiatan tersebut atau di komponen tersebut sudah pernah di generate paket sebelumnya, maka Bapak Ibu dapat menambahkan paket baru tersebut secara manual. Jadi jadi ditambahkan manual misalnya untuk paket penyedia di RUP penyedia, kemudian tambah paket manual. Nah, nanti di sumber anggarannya Bapak Ibu pilih komponen atau sub kegiatan yang sesuai. Nanti kalau sudah, ketika paketnya diumumkan, nanti paket tersebut akan dianggap sebagai paket hasil integrasi karena tadi menggunakan sumber dana hasil integrasi begitu. Kemudian selanjutnya di daerah banyak KPA yang tidak memahami aplikasi sirup sehingga pemaketan dikelola oleh orang tertentu atau PPK.
Mungkin tidak hanya di daerah saja ya sepertinya. Banyak yang seperti itu ya Bapak Ibu. Hmm, selagi orang yang ditugaskan tersebut memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa ya mungkin dibolehkan saja begitu ya. Karena memang tidak ada aturannya juga apakah akun tersebut tidak boleh di apa ya misalnya dipinjamkan ke orang lain gitu. Walaupun sebetulnya untuk eh, alasan keamanan sebaiknya akun-akun baik itu KPA ataupun PPK ya dipegang sendiri begitu ya Bapak Ibu. Tapi memang karena kompetensi juga, misalnya tadi KPA-nya tidak memiliki kompetensi terkait PBJ, maka dipinjamkan akunnya ke orang yang memiliki kompetensi, yaitu tidak apa-apa Bapak Ibu. Selanjutnya terkait perjanjian kalau di situ hanya uang harian dan representasi saja, apakah bisa masuk NP? Bisa Bapak Ibu. Jadi karena memang untuk uang harian dan juga uang representasi kan sebetulnya tidak perlu proses pengadaan barang jasa di situ ya. Maksudnya uangnya ya tinggal diberikan saja kepada yang menerima, maka itu bisa dikategorikan sebagai non pengadaan gitu. Dan kalau paket perjadian hanya UH, representasi dan transport, apakah bisa masuk NP juga? Kalau dalam perjadian ada unsur sewa hotel atau penginapan, bisa masukkan ke NP juga. Nah, ini kembali seperti tadi ya Bapak Ibu, apakah pemaketannya akan digelondongkan atau dirincikan? Nah gitu. Jadi kalau misalnya digelondongkan kan berarti bisa non pengadaan semua ya. Baik itu misalnya di dalamnya ada item sewa hotel atau transport dan sebagainya itu bisa non pengadaan semua kalau misalnya paketnya diinput secara gelondongan. Nah, tapi kalau misalnya dirincikan, kalau misalnya sewa hotel ini eh, Bapak Ibu apakah pengadaannya melalui katalog atau tidak? Kalau misalnya perlu metodenya purchasing kan berarti Bapak Ibu perlu RUP begitu ya. Di Jadi tidak bisa kalau misalnya non pengadaan karena tadi kalau misalnya mau purchasing butuh RUP di katalog begitu. Tapi sebaiknya kalau perjadin di non pengadaan saja ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan ketika pakai di RUP, kenapa ID-nya berubah? Kami kesulitan ketika monitor progres paket RUP di SPS atau katalog. Nah, perubahan kode RUP ini biasanya kan karena ada revisi paket ya Bapak Ibu. Revisi paket menyebabkan kode RUP berubah karena kenapa kita berubah? Karena kalau misalnya tidak berubah, berarti kan di database-nya data yang baru tadi itu akan mereplace data yang lama sehingga nanti tidak bisa kita tracing perubahannya seperti apa gitu. Jadi kalau berubah ID RUP-nya otomatis itu akan tersimpan di database sebagai data baru sehingga data yang lama pun nanti akan bisa dilihat atau di tracing begitu. Nah, kalau kesulitan memonitor, untuk monitoring paket bisa dilakukan di Amel ya Bapak Ibu. Di situ juga tertera eh, histori dari kode RUP yang telah direvisi begitu. Selanjutnya dari Ibu Fani dari UKP BJRRI, pertanyaan saya saat melakukan revisi paket dan sudah diumumkan, butuh waktu berapa lama untuk update RUP pada sistem SPSE? Eh, bisa digunakan di SPSE maupun katalog H plus 1 hari setelah paket tersebut diumumkan ya Bapak Ibu. Jadi sama dengan eh, kapan paket tersebut muncul di rekap atau menu cari paket gitu.
Selanjutnya ada satu paket yang sama di sirup tercatat paket manual dan paket integrasi. Apakah yang paket manual boleh dihapus atau kami batal umumkan? Nah, ini perlu dicek juga Bapak Ibu, apakah paket manual tersebut sudah berproses atau belum. Kalau misalnya belum, kalau misalnya sudah, maka tidak boleh dihapus gitu ya, karena nanti akan berakibat saat proses monitoring. Jadi nanti datanya tidak balance karena di realisasi dia ada datanya, tapi di perencanaannya tidak ada gitu. Tapi kalau misalnya belum digunakan untuk belanja paketnya, maka silakan boleh dihapus saja. Nanti berarti yang akan digunakan adalah paket yang integrasi gitu. Selanjutnya, mohon izin bagaimana cara membuat paket konsolidasi antar lintas OPD. Hmm, Paket konsolidasi lintas OPD untuk di sirup Pemda, kalau misalnya lintas OPD yang dimaksud adalah lintas dinas di SKPD induknya begitu ya Bapak Ibu, ini masih belum bisa difasilitasi ya, karena memang kalau di sirup kementerian lembaga kan ada yang mengkonsolidasi satkernya di level PA. Jadi nanti PA yang akan mengumumkan atau membuat paket konsolidasi. Sedangkan pada Pemda ini kan PA dan KPA dia ada pada masing-masing SKPD dan sub SKPD begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk paket konsolidasi kalau misalnya yang dimaksud adalah konsolidasi lintas SKPD induk atau lintas dinas itu belum bisa dilakukan secara sistem gitu. Mungkin untuk menyiasatinya bisa dititipkan di salah satu OPD-nya saja begitu Bapak Ibu. Cuman nanti dampaknya adalah nanti RU Pagu RUP yang terumumkannya akan melebihi dari pagu pengadaan begitu. Tapi kalau misalnya konsolidasi yang dimaksud adalah lintas sub SKPD, misalnya di Dinas Kesehatan ada Puskesmas ABC ya, yang sama-sama memiliki paket pengadaan ATK. Nah, nanti paket konsolidasinya bisa diumumkan di dinasnya saja, begitu. Mohon izin, kenapa realisasi untuk belanja katalog versi 6 belum masuk dalam realisasi pada Amel? Ya, untuk katalog versi 6 memang belum terkoneksi dengan Amel, Bapak Ibu. Datanya belum bisa dilihat pada Amel, jadi tidak masuk begitu. Tidak ada. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu lihat Amel terus data di data realisasi untuk e-purchasing-nya tidak ada, itu memang data dari katalog versi 6-nya belum masuk ke Amel begitu. Izin bertanya, untuk Perjadin yang tadi sudah dijelaskan, apakah ada yang diinput di Swaklola? Jika ada, pada kondisi apa Perjadin tersebut diinput di Swaklola? Nah, kembali lagi ke regulasi ya Bapak Ibu, ada regulasi terkait dengan, ada perlem terkait dengan swaklola. Nah, itu kan diwajibkan untuk membuat tim ya. Nah, apakah untuk Perjadin dibuat swaklola dengan membuat tim-tim tersebut apakah relevan? Kan rasanya tidak relevan ya, kayak cukup repot gitu. Jadi seharusnya sekolah itu tidak masuk, seharusnya perjanjian tersebut tidak masuk ke sekolah gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan kepada paket RUP Pradipa jika sebelum tayang pemilihan di LPSE sudah terbit DIPA-nya atau dalam proses review DPP? Nah, balik lagi, apakah RKA-nya sudah siap, maksudnya sudah bisa di-generate ke sirup atau belum, dan juga perlu diperhatikan juga apakah eh, proses realisasinya harus segera atau tidak. Kalau misalnya tidak, maksudnya masih bisa menunggu sampai sampai RKA-nya bisa di-generate, maka bisa ditunggu saja sehingga nanti bisa
dipaketkan kembali menggunakan eh, RKA hasil integrasi tersebut. Tapi kalau misalnya harus buru-buru nih Bu, biasanya kan paket Predipa ini paket yang memang harus berkontrak dulu sebelum tahun anggaran begitu ya. Artinya perlu urgensi untuk segera diumumkan dan juga segera dibelanjakan, maka ya menggunakan paket integrasi pun, sorry, menggunakan paket manual pun tidak apa-apa gitu. Selanjutnya, jika ada perubahan pada RUP di mana kadang pada judul tidak sesuai, apakah perlu dibuatkan berita acara sehingga tanggal yang terumumkan sudah lewat 31 Maret? Ini kalau yang dimaksud revisi paket, maksudnya paket yang di awal mau direvisi, mau diubah begitu ya, mau diubah namanya. Jadi ketika diumumkan lagi kan tanggal pengumumannya lebih dari 31 Maret begitu ya Bapak Ibu. Sepertinya untuk berita acara tidak diperlukan ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu.